biasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 20 Januari 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Adnan Fajar, program studi teknik sipil program doktoral dengan judul disertasi model perencanaan dan pengendalian berbasis manajemen produksi dalam proyek konstruksi reparatif pembangunan rumah jumlah banyak dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU Asian Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak penguji eksternal kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sakti Adi Sasmita MSc, Master Engineering Science, PhD, IPU. Terima kasih Prof sudah menghadiri undangan kami. Bapak-bapak, Ibu tim penguji, promotor dan co-promotor, pada hari ini sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Adnan Fajar, dan alhamdulillah dihadiri rame-rame oleh kolega dan spesial ada ketua senat, keluarga dan kolega-kolega yang hadir. Ada Prof Sahir juga saya lihat ini, Prof Wayan dan Pak Dekan sendiri hadir. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Adnan Fajar. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar ST MT IPU Asian Engineering. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Daftar pertanggungan jawab akademik. Bersama ini saya sampaikan biodata dan pertanggungan jawaban akademik selama menempuh pendidikan pada program studi S3 Teknik Sipil tahun akademik 2021-2025. Nama lengkap Adnan Fajar, nomor induk mahasiswa F11321010. Riwayat pendidikan SDN 1 Kota Sopeng 1979, STMP Negeri 4 Palu 1982, SMA Negeri 1 Kota Sopeng 1986, Sarjana S1 Universitas Hasanuddin tahun 1994, Magister S2 di University of New South Wales, Sydney, Australia tahun 1999, dan sementara S3 program studi teknik sipil program Dr. Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Riwayat keluarga: nama Ibu Aminah Nasir, nama Bapak almarhum Fajar Adam, nama istri Mutia Ekawati SIP. Judul disertasi: model perencanaan dan pengendalian berbasis manajemen produksi
dalam proyek konstruksi repetitif pembangunan rumah jumlah banyak. Alvendus telah mempublikasikan publikasi tulisan atau penelitiannya pada 3 publikasi. Pertama, publikasi 1 dengan judul Estimating House Construction Completion Time with Probabilistic Activities Duration Using the Program Evaluation and Review Technique PET Method, Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako volume 9 nomor 1, PSISN 2089 8630 EISN 2965 5696, penerbit Universitas Tadulako 20 April 2023. Publikasi kedua dengan judul The Utilization of the District Event Simulation Method in Scheduling Repetitive Construction pada jurnal IOP Conference Science Series Earth and Environmental Sciences volume 1355 Scopus Q3 ISN 1755 1307 1755 1315, penerbit IOP Publishing, terbit 10 Juli 2024. Publikasi ketiga, Resource Utilization and Scheduling Repetitive Construction Using the Discrete Event Simulation Method, Jurnal Engineering Technology and Applied Science Research, Scopus Q2 ISN 179288036 22414487, penerbit ETSA, terbit efektif tanggal 11 bulan 1 2025. Kebaruan atau novelty. Novelty dari disertasi ini tidak hanya terletak pada metode yang digunakan, tetapi juga pada adaptasi konsep dari industri manufaktur ke proyek konstruksi repetitif, serta fokus pada efisiensi dan optimalisasi sumber daya dalam konteks lokal Indonesia. Demikian, Palu 20 Januari 2025. Terima kasih. Selanjutnya, atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian model perencanaan dan pengendalian berbasis manajemen produksi dalam proyek konstruksi repetitif pembangunan rumah dalam jumlah banyak. Untuk itu saya persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Galip untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan surat keputusan yang terkait dengan ujian terbuka pada hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 0189-4-KM-2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi teknik sipil S3 Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Adnan Fajar, nomor induk mahasiswa F113-21010, program studi doktoral teknik sipil. Judul disertasi penelitian model perencanaan dan pengendalian berbasis manajemen produksi dalam proyek konstruksi repetitif pembangunan rumah jumlah banyak, dengan tim pelaksana. Pertama, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASNM, Ketua. 2. Profesor Dr. Insinyur M. Galip Ishak MS, Sekretaris. 3. Profesor Insinyur Sakti Aji Adisasmita MSc, Master Engineering SC, PhD, AIPU, penguji tamu dari Universitas Hasanuddin. 4. Dr. Insinyur Tutan Muhtar Kamaludin, STMT, penguji internal.
5. Dr. Insinyur Nirmala MT, penguji anggota. 6. Dr. Fahira Fahrudin STMT, penguji anggota. 7. Dr. Insinyur Taslim Bahar MT, penguji anggota. 8. Profesor Dr. Insinyur Amar STMT AIPU, promotor. 9. Dr. Insinyur Arif Setiawan STMT, co-promotor. Demikian surat keputusan ini ditetapkan Palu pada tanggal 14 Januari 2025. Direktur Pak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc AIPU ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Khalid. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Promovedus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara, paling lama 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN, menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Yang saya hormati Sekretaris Sidang yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur M. Galib Ishak MSc, menjabat sebagai Ketua Prodi S3 Teknik Sipil Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Para anggota Dewan Penguji yang terhormat, yang terpelajar Dr. Insinyur Nirmala MT, yang terpelajar Dr. Insinyur Fahira STMT, yang terpelajar Dr. Insinyur Utang Mutar Kamaludin STMSI, yang terpelajar Dr. Insinyur Taslim Bahar MT, penguji eksternal yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Sakti Adi Sasmita MSc Master of Engineering Science PhD IPU ASEAN, promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN, menjabat sebagai Rektor Universitas Tadulako. Co-promotor yang terpelajar Dr. Insinyur Arif Setiawan STMT, menjabat sebagai Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Tadulako, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat hadir di sidang ujian terbuka ini untuk mempertahankan disertasi saya. Saya juga menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada para guru besar Dewan Penguji, khususnya kepada Bapak Ibu yang terpelajar Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN, yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Galib Ishak MS, yang terpelajar Dr. Insinyur Nirmalawati MT, yang terpelajar Dr. Insinyur Fahira STMT, yang terpelajar Dr. Insinyur Utang Mutar Kamaludin STMSI, yang terpelajar Dr. Insinyur Taslim Bahar MT, yang terpelajar Profesor Insinyur Sakti Adi Sasmita MSc MSc PhD IPU ASEAN atas waktu, perhatian dan kesediaannya memberikan masukan yang sangat berharga untuk penelitian saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada promotor saya yang amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN selaku promotor, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang tiada henti sepanjang penelitian ini. Co-promotor saya yang terpelajar Dr. Insinyur Arif Setiawan STMT, terima kasih atas bimbingan, motivasi dan arahan yang telah diberikan selama proses penelitian. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang tercinta, almarhum ayah saya Fajar Adam dan ibunda saya Ibu Aminah Nansir, atas cinta, doa dan dukungan tanpa henti yang telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Untuk istri saya, Mutia Kawati SIP, serta anak saya Alifia Ananti Adnan, Muhammad Arlo Ananti Adnan, dan Raya Ananti Adnan, terima kasih atas doa, pengertian, kesabaran, dan cinta yang telah menguatkan saya selama ini. Kepada yang tercinta adik-adik saya, Dr. Atiati Fajar SH LLM, Dr. Atian Fajar SE MSc RIB,
Advandi Fajar SH, terima kasih atas dukungan, doa, dan segala bantuannya pada saya selama ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang tercinta ibu mertua saya, Ibu Haidati Asapur, paman saya dan tante saya, Profesor Dr. Sahir Nasir SMSI, dan tante saya Profesor Dr. Nasmina SPI MP. Terima kasih atas segala doa, bantuan, dan dukungannya selama ini. Serta yang hadiri yang saat ini yang saya hormati dan muliakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian riset saya berjudul mulai perencanaan dan pengendalian berbasis manajemen produksi dalam proyek konstruksi dan repetitif pembangunan rumah jumlah banyak. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon arahan, kritik, dan masukan dari Dewan Penguji yang terhormat untuk menyempurnakan hasil penelitian saya. Izin memulai presentasi. Saya awali dengan latar belakang. Diproyeksikan pada tahun 2025 ini jumlah penduduk kita adalah 282 juta. Dan backlog atau keterlambatan pembangunan perumahan rakyat itu pada tahun 2023 jumlahnya 9,9 juta unit. Nah, untuk itu mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat program yang disebut dengan program rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau biasa dikenal dengan singkatan MPR. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mendefinisikan dulu arti kata rumah dalam penelitian ini. Rumah itu adalah rumah tapak layak huni tipe 3 untuk MPR. Rumah jumlah banyak itu didefinisikan sebagai jumlah rumah yang ada dalam satu lokasi sebanyak minimal 50. Konstruksi repetitif adalah proyek konstruksi di mana proses atau metode yang sama itu digunakan secara berulang untuk membangun banyak unit serupa. Ada dua jenisnya. Yang pertama secara geometris, yaitu misalnya jalan raya, terowongan, dan pipa, itu konstruksi repetitif. Kemudian kalau kita lihat dari unit kerjanya, contohnya adalah high-rise building, lantai tipikal gedung berlantai banyak. Kemudian yang menjadi topik penelitian saya kali ini adalah rumah jumlah banyak. Kalau kita lihat pembangunan rumah jumlah banyak ini adalah sektor industri konstruksi yang mirip dengan manufaktur. Kenapa dikatakan mirip? Karena dia repetisi ya. Jadi ini dapat ditinjau sebagai proses manufaktur dan metode perencanaan pengendaliannya tentu saja kita dapat menggunakan metode yang berbasis pada manajemen produksi yang umum digunakan pada industri manufaktur. Selama ini yang umum kita gunakan di industri konstruksi adalah metode perencanaan berbasis manajemen proyek. Yang umum kita kenal barangkali adalah CPR, Critical Parameter atau PER, di mana durasi aktivitas adalah fungsi dari kuantitas pekerjaan dan laju produksi aktivitas tersebut. Metode perencanaan dan pengendalian industri manufaktur itu berbasis manajemen produksi. Jadi ada dua asap yang berbeda di bidang ilmu manajemen, satu manajemen produksi, satu berbasis manajemen proyek. Nah, kalau di manajemen produksi variabelnya adalah cycle time. Itu adalah fungsi dari work in process atau pekerjaan dalam sistem dan throughput atau laju produksi sistem tersebut. Sementara itu manajemen proyek tidak memperhitungkan WIP. CPM dan sektor itu hanya menganalisis durasi dan logika ketergantungan antara aktivitas dalam sebuah proyek. Jika proses pembangunan jumlah banyak ingin ditinjau sebagai proses manufaktur, maka parameter ini harus kita perhitungkan. Oleh karena itu, CPM tidak praktis untuk konstruksi repetitif. Karena sebagai contoh, jika ada 100 rumah yang kita bangun, maka dibutuhkan 100 jaringan kerja atau network CPM yang sejenis untuk menjadwalkannya. Metode perencanaan berbasis fungsi adalah metode alternatif yang kami tawarkan, yang lebih tepat untuk digunakan dalam perencanaan dan pengendalian proyek konstruksi repetitif pembangunan rumah jumlah banyak. Hal tersebut mengantar kita kepada rumusan masalah penelitian ini, yaitu mengapa metode perencanaan dan pengendalian berbasis manajemen produksi lebih tepat digunakan dalam perencanaan pengendalian proyek konstruksi repetitif pada proyek pembangunan rumah jumlah banyak. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut,
kami membatasi masalah hanya pada pembangunan rumah indoor tipe 36 yang ada di Kota Palu. Model dan menggunakan spesifikasi materialnya sama, kemudian dikerjakan oleh developer yang memiliki pengalaman dan kapasitas yang bisa membangun sampai dengan 100 rumah dalam 1 tahun. Kemudian keterampilan kelompok tukang yang digunakan dalam pembangunan rumah juga banyak, yang diteliti ini dianggap setara karena melalui sertifikasi tentunya. Tahapan pembangunan rumah indoor tipe 36 yang dianalisis dibatasi hanya pada proses konstruksi. Kemudian durasi pembangunan sebuah rumah tidak memperhitungkan durasi pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan lainnya. Nah, tujuannya untuk melakukan eksplorasi penggunaan metode perencanaan dan pengendalian berbasis manajemen produksi dalam proyek konstruksi repetitif seperti pada proyek pembangunan rumah jumlah banyak. Adapun manfaatnya adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam manajemen sumber daya manusia dalam proyek konstruksi repetitif dan memperkaya metode perencanaan dan pengendalian yang dapat diterapkan dalam proyek konstruksi repetitif. Tujuan pustaka ada beberapa yang saya tampilkan. Penelitian terdahulu itu tidak membahas tentang pengaruh ketersediaan sumber daya terhadap total durasi penyelesaian rumah juga banyak. Kemudian sedikit saya akan tampilkan landasan teori dari manajemen proyek ya. Jadi kalau kita lihat Henry Fayol dan Henry Graham ini adalah dua tokoh yang dianggap sebagai figur manajemen proyek. Kalau Henry Fayol dikenal sebagai penggagas 5 fungsi manajerial, planning, organization, and control. Henry Graham kita kenal sebagai yang menciptakan bar chart atau Gantt chart yang sering digunakan di dalam penjadwalan proyek konstruksi. Jadi pada dasarnya project management itu adalah upaya pengendalian terhadap biaya jadwal dan kualitas sebuah proyek. Kalau kita lihat ini bar chart ini yang umum kita gunakan di konstruksi. Kemudian kalau yang lebih advance lagi kita gunakan CPM atau PER. Biasanya kita gunakan diagram anak panah atau diagram preseden. Diagram anak panah ini cuma memungkinkan finish to start saja. Kalau ini diagram preseden, pengembangannya bisa 4 jenis hubungan antara aktivitas. Nah, ini klasifikasi network yang kami gunakan di penelitian ini adalah deterministik CPM, kemudian diagram anak panah. Jadi hanya menggunakan satu jenis hubungan. Nah, kalau dia CPM itu diasumsikan sumber daya selalu tersedia, tidak memperhitungkan shared resource atau sumber daya terbagi, tidak memperhitungkan efek antrian. Jadi jika ada 20 aktivitas dalam pembangunan sebuah rumah, maka 100 kali 20 ada 2000 jumlah aktivitas dalam network CPM tersebut. Jadi kita akan menyusun kurang lebih network seperti itu seterusnya sampai mencapai 100 network. Sementara jika kita lihat pada metode perencanaan berbasis produksi, ini dia menggunakan WIP. Jadi kalau kita lihat di sini, WIP ada WIP optimal. Ya. WIP itu tuh jumlah berapa unit yang sedang dikerjakan dalam sistem. Kalau dia sudah melampaui kapasitas produksinya, maka cycle time ini atau waktu penyelesaian itu akan meningkat. Jadi ada waktu optimal. Nah, ini kaitan antara selanjutnya antara WIP dengan throughput. Throughput ini berapa jumlah produksi yang dihasilkan per satuan unit itu. Jadi ada juga titik optimalnya. Jadi kalau sampai mencapai titik optimalnya, maka sistem itu tidak akan bisa memproduksi lebih banyak lagi. Jadi dia sudah stabil. Ini yang saya coba aplikasikan di proyek konstruksi repetitif. Nah, kalau kita lihat sistem antrian ini ada 4. Yang umum ada single server, kemudian parallel server, serial, kemudian general. Yang umum digunakan itu adalah serial, kemudian general. Biasanya di proyek perumahan itu bisa gunakan yang serial atau kita gunakan yang general. Nah, kalau dalam sistem antrian itu yang dianggap
sistem yang masih ada adalah item yang sedang mengantri untuk dikerjakan atau item yang sedang dikerjakan. Item yang akan datang belum dianggap bagian dari sistem, item yang telah selesai itu juga sudah bukan bagian dari sistem. Ada beberapa cara kita melihat sistem. Pertama, kita bisa melakukan eksperimen dengan sistem aktual, atau kita bisa eksperimen dari model sistem aktual tersebut. Kemudian bisa kita bagi lagi menjadi model fisik atau model matematika atau matematis. Kemudian model matematis kita bisa gunakan solusi analitis yang untuk penelitian saya ini hampir tidak fisikal untuk dilakukan. Terlalu banyak perhitungan atau analisis yang dibutuhkan. Oleh karena itu kami memutuskan menggunakan metode simulasi. Dan simulasi yang kami gunakan adalah discrete event simulation method. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah mixed method atau metode campuran. Kalau yang deskriptif itu metodenya survei dan analisis dokumen, ini dokumentasi, kemudian desain empiriknya, observasi dan studi lapangan. Yang prediktif itu eksperimen, itu melakukan pemodelan dan simulasi komputer. Semua ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan penelitian ini. Jenis data, ini proses pembangunan dilakukan dengan wawancara, analisis, kemudian setiap durasi, setiap aktivitas itu dilakukan dengan observasi lapangan terhadap pembangunan 7 unit rumah dan analisis dokumen. Itu sumber data developer di Kota Palu. Kemudian daftar pekerja spesialis itu dapatkan dengan wawancara. Kemudian buffer atau interarrival time antara dimulainya satu rumah dan rumah sebelumnya itu didapatkan dengan cara wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu yang ada di Kota Palu, pertama di Kecamatan Palu Barat, kedua dan ketiga di Kecamatan Palu Utara, dan dilaksanakan pada proses pengambilan data dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Populasi penelitiannya adalah semua pekerjaan pembangunan rumah, jumlah banyak yang sedang dilakukan di Kota Palu. Adapun samplingnya, kami memutuskan untuk menggunakan teknik purposive sampling dengan varian typical case sampling. Teknik purpose sampling ini adalah non-random, di mana peneliti menentukan data apa saja yang ingin diketahui dan menentukan entitas yang dapat menyediakan data tersebut. Jadi untuk typical case sampling, sampel diambil dari entitas yang karakteristiknya mirip atau tipikal, sebagaimana aktivitas-aktivitas yang ada dalam pembangunan sebuah rumah pada dasarnya hampir kurang lebih sama atau tipikal sesuai dengan kelompok pekerjaan level 2 yang ada di Permen PUPR nomor 21 tahun 2020. Pertama, kita menggunakan analisis manajemen proyek, menggunakan CPM dan Microsoft Project. Analisis berbasis manajemen korupsi menggunakan metode analisis discrete event simulation atau DES. Selanjutnya kami singkat DES, atau menggunakan aplikasi khusus yang namanya aplikasi Simulate. Network yang dihasilkan dari metode CPM dikonversi menjadi model DES menggunakan aplikasi Simulate. Aplikasi Simulate ini kami pilih karena aplikasi tersebut punya features dapat menganalisis bottleneck atau titik kemacetan dalam sebuah sistem dan bisa menjawab skenario what if dengan sensitivitas analisis. Kurang lebih ini adalah antarmuka. Jadi di sini ada resources, sumber daya, di sini ada tempat masuknya rumah yang akan dikerjakan, dan dia menunggu di sini sebelum ini dimulai. Kalau misalnya ada pekerjaan yang sedang berlangsung di aktivitas 1, maka unit nomor 2 harus menunggu di sini dan begitu seterusnya. Kurang lebih dia menggunakan sistem antrean. Selanjutnya, hasil simulasi tersebut akan kami analisis menggunakan kontinum yang seperti ada di sini yang umum digunakan dalam analisis simulasi, yaitu analisis secara deskriptif, dilanjutkan dengan diagnostik, dilanjutkan dengan prediktif, kemudian preskriptif. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi pada sistem tersebut, kenapa itu terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang sebaiknya dilakukan.
Kemudian selanjutnya kami masuk ke bagian hasil pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan developer, kami dapatkan bisnis proses pembangunan sebuah rumah MBR seperti ini. Jadi memang banyak prosesnya, mulai dari dokumen finansial calon, tapi kami hanya memfokuskan pada proses konstruksinya saja. Untuk penelitian ini kami tidak membahas proses administrasinya. Nah, ini hasil pengumpulan data di lapangan. Ada 24 aktivitas beserta kode aktivitas pendahulunya. Ini logiknya, yang mana mendahului, mana duluan, mana sebelumnya. Kemudian durasi aktivitas ini dirata-ratakan dari sektor yang ada. Kemudian tenaga kerja yang digunakan. Inilah hasil networknya menggunakan CPM. Setelah dianalisis melalui perhitungan manual, kita dapatkan untuk menyelesaikan satu unit rumah itu dibutuhkan 65 hari. Untuk memvalidasi hasil manual itu kami menggunakan aplikasi Microsoft Project dan didapatkan hasil yang sama, yaitu 65 hari. Jadi bisa dikatakan model CPM ini tervalidasi. Sebelum kami melanjutkan ke proses simulasi dengan menggunakan aplikasi Simulate, kami lakukan penyesuaian. Pertama, kita melakukan konsolidasi. Beberapa pekerjaan kita konsolidasikan menjadi satu aktivitas dengan alasan aktivitas tersebut menggunakan sumber daya yang sama. Seperti tukang batu ini digunakan di banyak tempat, di banyak aktivitas, dan kita konsolidasikan menjadi aktivitas yang disebut dengan batu satu. Kemudian akhirnya tukang batu 2 itu juga terdiri dari beberapa aktivitas. Ini yang disebut dengan shared resources. Hasil analisis Simulate untuk memverifikasi bahwa hasil ini benar, maka kita harus bandingkan dulu dengan hasil yang diperoleh oleh CPM dengan hasil yang diperoleh Simulate. Dan untuk itu kami hanya membangun satu unit rumah. Sumber daya yang dibutuhkan pada setiap aktivitas selalu tersedia. Kemudian durasi pada setiap aktivitas adalah deterministik, meniru yang ada di CPM. Dan kami running satu kali, itu menghasilkan waktu penyelesaian 65 hari. Dengan kata lain, model DES ini sudah terverifikasi. Selanjutnya kami melakukan beberapa skenario. Jadi kita membangun 100 rumah. Pengembang perumahan di Kota Palu umumnya bisa membangun hingga 100 rumah sampai 190 rumah dalam 1 tahun. Nah, dalam konteks penelitian ini, interarrival time adalah waktu yang antara dimulainya pekerjaan rumah baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengembang, didapatkan melalui wawancara dan dokumen analisis, didapatkan interarrival time itu antara 1 hingga 15 hari. Selanjutnya model tersebut disimulasikan untuk membangun 100 rumah dengan menggunakan 300 skenario. Yang menjadi parameter simulasi tersebut adalah untuk decision factor-nya adalah sebagai berikut. Interarrival time itu bervariasi antara 1 sampai 15 hari. Jumlah kelompok tukang batu antara 1 sampai 20. Jumlah kelompok tukang atap kita tetapkan 3 kelompok. Semua kelompok tukang lainnya ditetapkan sebanyak masing-masing 2 kelompok. Ini contoh output dari simulasi tersebut. Hasil simulasi 300 skenario, kami pilih 8 yang terbaik. Kenapa 8? Karena ke-8 skenario terbaik itulah yang menghasilkan waktu penyelesaian setiap unit rumah sebanyak 65 hari. Jadi seragam. Makanya kami pilih yang 8 ini. Ini kemudian selanjutnya kami melakukan analisis sensitivitas terhadap skenario nomor 8 yang ini. Kenapa ini dipilih? Karena skenario nomor 8 itu menghasilkan durasi proyek terkecil, yaitu 365 hari. Jenis variabelnya seperti pada simulasi, variabel bebas, terikat, dan terkontrol. Jadi yang kita keep konstan itu adalah interarrival time. Yang bervariasi adalah jumlah tukang, kita variasikan antara 10 sampai 20. Ini hasil analisisnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang kita lihat di sini, ini adalah garis horizontal ini sumbunya. Ini adalah jumlah kelompok tukang batu.
kemudian sumbu vertikal yang pertama itu jumlah hari, sumbu vertikal kedua itu adalah kelompok tukang batu. Nah kalau kita lihat di sini, kita pakai 10 tukang, cycle time-nya masih tinggi, 11 masih tinggi. Nanti pada begitu seterusnya sampai mencapai jumlah kelompok tukang batu 17, ini sudah optimum. Dengan kata lain, meskipun kita tambah jumlah kelompok tukang ini 18, 19, 20, utilisasinya justru menurun karena banyak yang tidak bekerja penuh waktu, tetapi durasi proyeknya itu sudah tetap, tidak bisa dikurangi lagi. Ini optimum, ini karena efek kita perhitungkan berapa rumah yang ada dalam sistem. Nah kemudian kami juga, ya, karena yang sebelumnya itu hanya deterministik, kami juga menggunakan menganalisis secara probabilistik. Kalau yang tadi kita menggunakan secara fix, dia punya interval first time, maka yang ini kami putuskan untuk menggunakan distribusi eksponensial. Alasannya, karena distribusi eksponensial itu umum digunakan dalam sistem antrean dan dia memoryless. Artinya satu entitas yang sebelumnya dia tidak mengenal, dia tidak mengingat. Jadi bisa dikatakan ini lebih random untuk memodel sistem antrian untuk kedatangan item ke dalam sebuah sistem. Nah ini hasil simulasi dengan probabilistik itu kami mendapatkan rata nilai cycle time 79,13, mediannya 80,5, modusnya 65, minimum CT 65, maksimum 95, jumlah data 100. Nah kalau kita perhatikan di sini, memang rumah ini sumbu horizontal ini menunjukkan nomor rumah yang masuk ID-nya. Jadi semakin lambat sebuah rumah masuk ke dalam sistem, ada kecenderungan waktu penyelesaiannya semakin lama. Jadi seperti itu. Nah ini adalah kumulatif distribution function, ya, dan probability distribution function. Kalau kita lihat di sini, ini akan sangat membantu developer untuk mengambil keputusan. Misalnya, jika developer ingin bersikap optimistis, maka developer dapat menjanjikan kepada user atau pembeli bahwa rumah Anda akan selesai dalam 82 hari. Kapanpun dia masuk ke dalam sistem, dia akan selesai 82 hari. Jadi itu yang maksimal kita janjikan. Kalau misalnya developer ingin bersikap moderat, maka dia dapat menjanjikan setiap rumah itu maksimal selesai 87 hari. Kalau misalnya developernya ingin bersikap konservatif, maka dia akan berhati-hati dan mengatakan, oke, rumah Anda selesai 92 hari maksimal atau 99% probabilitas. Nah kalau kita lihat di sebelumnya, nilai maksimalnya itu adalah maksimumnya ini 95 hari. Jadi kalau misalnya developernya ingin betul-betul yakin, maka developer dapat menjanjikan kepada user bahwa rumah Anda selesai 95 hari. Nah, tidak masalah dia masuk lebih awal atau artinya 85 hari itu paling lambat. Karena kalau kita lihat distribusi functionnya ini bisa selesai lebih awal. Nah yang menarik adalah 65 ini, meskipun dia menjadi modus, artinya yang paling sering muncul, tapi sebenarnya nilai probabilitasnya selesai 65 hari itu tidak sampai 20%. Kalau kita perhitungkan faktor probabilitas, makanya lebih aman kalau developer menjanjikan sesuai dengan distribusi probabilitas yang probabilitasnya tinggi. Adapun kebaruan itu yang dapat kami identifikasi ada 9, yang kalau kita simpulkan, novelty dari segi strategi tidak hanya terletak pada metode yang digunakan, tetapi juga pada adaptasi konsep dari industri manufaktur ke proyek konstruksi efektif, serta fokus pada efisiensi dan optimalisasi sumber daya dalam konteks lokal Indonesia. Kontribusi penelitian ini ada beberapa kontribusi secara teoritis, ada kontribusi secara praktis, kemudian ada kontribusi kebijakan,
ada kontribusi lokal dan ada kontribusi secara metodologi penelitian. Kesimpulan, penelitian disertasi ini menjelaskan metode perencanaan dan pengendalian berbasis manajemen proyek lebih tepat digunakan dalam perencanaan dan pengendalian proyek konstruksi repetitif seperti pada proyek pembangunan rumah jumlah banyak karena hal-hal berikut ini untuk menjawab rumusan masalah. Pertama, efisiensi dalam proses konstruksi repetitif, kemudian pengelolaan sumber daya yang lebih baik, kemampuan untuk memperhitungkan parameter WIP, fleksibilitas dalam penjadwalan, kemudian kemampuan untuk melakukan simulasi dan optimasi, kemudian pengurangan total durasi total proyek dengan melakukan optimalisasi terhadap WIP dan TH atau throughput, kemudian estimasi kapasitas produksi, dan yang terakhir skalabilitas untuk proyek besar. Kami yakin kami sudah melakukan penelitian ini dengan baik, mengikuti metodologi yang benar. Meskipun demikian kami sadar bahwa selalu ada kekurangan dan ada perlu tetap yang siap semua. Pertama, kekurangan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam lingkup studi, hanya dibatasi pada rumah tipe 36 yang mungkin kalau dilakukan tempat lain, kondisi sosial dan kebiasaan praktis di tempat itu mungkin akan tidak. Kurangnya pembahasan biaya kami tidak menyebut banyak soal biaya di sini. Tetapi menurut kami, kekurangan tersebut menjadi peluang untuk peningkatan di penelitian-penelitian selanjutnya, dan itu mengantar kita kepada saran-saran kami untuk penelitian selanjutnya, yaitu pertama, perluasan lingkup studi dengan dilakukan pada lokasi dan skala proyek yang berbeda. Tadinya tipe 36 mungkin dicoba pada rumah bertingkat tipe 100 misalnya, kemudian tipe bangunan lain bisa high-rise building atau bangunan non perumahan lainnya. Analisis biaya ini kita bisa melakukan penelitian lanjutan, yaitu kita mengintegrasikan aspek finansial. Kemudian analisis efisiensi cost benefit atau biaya manfaat atau manfaat bagi pengembang atau industri jika menggunakan metode dari sisi biaya. Kemudian pengembangan teknologi dan model bisa dilakukan pengembangan dengan simulasi yang lebih kompleks dengan integrasi teknologi digital seperti Building Information Modeling atau BIM, VR atau Virtual Reality, kemudian AR atau Augmented Reality, atau yang sekarang lagi tren kita gunakan Artificial Intelligence. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah studi kualitatif. Bisa dilanjutkan dengan melakukan deep interview dengan pelaku dunia usaha, industri perumahan untuk melihat prospek dari penelitian ini untuk ditindaklanjuti kepada level praktis. Daftar publikasi pertama sudah dibacakan juga tadi. Jadi yang terakhir mungkin saya stressing yang di sini. Ini sementara dalam proses produksi, mudah-mudahan sudah terbit dalam waktu dekat Q2. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada masing-masing Ibu Uji untuk mengajukan pertanyaan, saran maupun sanggahan. Untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Insinyur Sakti Adi Sasmita MSI, Master Engineering Science PhD ITU. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya sebelum minta tanggapan, saya mau intermezzo dulu, boleh ya Pak? Jadi saya datang ke sini ini seperti datang ke rumah sendiri karena Prof. Amar ini adalah bro saya, kemudian Prof. Galib ternyata tadi bincang-bincang adalah keluarga istri saya, kemudian Pak Samsul Arifin dan Pak Jurair ini adalah teman seangkatan saya, jadi serasa di rumah sendiri. Dan tadi berbincang dengan Promovendus Pak Adnan, frekuensi juga karena kami sama-sama
alumni dari UNSW gitu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih sudah diundang dalam ujian promosi doktor ini kepada pembimbing Prof. Amar, Prof. Dr. Arif Setiawan, teman-teman penguji internal lainnya, dan hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua. Jadi saya tidak dalam kapasitas menguji, saya mau tanggapan saja dari Promovendus. Saya biasanya kalau menguji tampil lebih santai, jadi saya minta tanggapan saja ya. Saya sukanya itu bertanya terkait theoretical background. Jadi ini kan terkait model perencanaan pengendalian berbasis manajemen produksi. Tadi saudara Promovendus sudah memberikan beberapa metode analisis seperti CPM, DES ya, dan ada beberapa tinjauan pustaka peneliti terdahulu sudah disampaikan. Nah, yang saya mau tanyakan adalah apa kelebihan dari metode yang saudara gunakan itu kalau dilihat dari penelitian terdahulu, apa kelebihannya? Kemudian jika dikaitkan dengan novelty yang saudara sampaikan, apa kelebihannya gitu, apa yang baru dari pengembangan direct queries ini? Karena ini kan tadi disampaikan bahwa ini adalah relatif baru dengan manajemen produksi ya, semacam fabrikasi itu. Jadi bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam metodenya ini kan ada interview ya, terkait interview terhadap developer. Nah, pertanyaan saya, mengapa cuma satu sumber developer saja? Kenapa tidak ada perbandingan, misalnya praktisi atau tenaga ahli yang expert di bidang itu? Dan kemudian bagaimana dalam interview itu, apa kriteria yang bisa dijadikan patokan persamaan persepsinya? Karena kan kalau melakukan input data ke program misalnya TS tadi itu kan apapun yang dimasukkan dia akan keluar. Jadi bagaimana persamaan praktek, persamaan persepsi dari sumber yang dinilai itu. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah bagaimana jika tanggapan saudara Promovendus terkait implementasi. Kalau misalnya implementasi ini kan berbasis banyak rumah untuk rumah sederhana ratusan gitu kan. Apakah ini bisa juga diterapkan untuk nanti ke depan untuk gedung high rise misalnya? Bagaimana dengan kondisi ratusan rumah di berbagai nanti lokasi, jika dikaitkan dengan bagaimana teori lokasinya, tata ruangnya, dan terutama integrasi terkait jaringan transportasi. Saya kira itu mohon tanggapan dari saudara. Saya sudah Jadi saya akan jawab yang pertama dulu. Ada beberapa penelitian sebelumnya, tapi mereka itu lebih melihat aspek pembangunan rumah modular yang sudah dikerjakan di pabrik, seperti sistem CKD atau di lockdown sampai di lokasi di pasar. Nah, kebaruan penelitian saya adalah mensimulasikan proses pembangunan rumah secara konvensional, rumah tapak, rumah biasa, dimulai dari pembersihan, galian fondasi, slope, building sampai ke atap. Itu tidak pernah ada penelitian yang melakukan penelitian sejenis dan dikonversi menjadi sistem pengendalian berbasis manajemen produksi. Landasan teoritisnya, kalau di manajemen proyek itu, karena memang secara sejarah itu dikembangkan hanya untuk satu produk berbasis proyek. Proyek itu cirinya punya waktu terbatas, anggaran terbatas, dan kualitas yang dibatasi spek tertentu. Biasa kita kenal di manajemen konstruksi itu adalah triangle yang constraint, triple constraint. Nah itu. Sementara pembangunan rumah jumlah banyak ini unik. Uniknya kenapa? Dia konstruksi.
sama dengan konstruksi umum, tetapi jumlah banyak berarti dia cuma tidak hanya dibangun satu unit. Di situ masuk prinsip manufacturing. Seperti kita tahu seperti pembuatan mobil ban berjalan, itu dari satu workstation ke workstation lain itu produk berpindah. Karena salah satu prinsip dari manufacturing itu untuk mass production adalah mereka sangat tidak menginginkan variability. Jadi diupayakan semua sama. Karena kami mencoba memodel semua rumah selesai dalam 65 hari dengan catatan rumahnya sama, materialnya sama, tenaga kerjanya sama. Kemudian selanjutnya perkara yang ketiga mengenai peluang untuk digunakan, sebelum saya ke situ yang kedua dulu mengenai wawancara. Kami mau lakukan wawancara dengan beberapa sumber dari pihak developer. Ada juga dari, kalau mungkin tanda kutip saya bisa sebut sebagai expert dalam konteks ini adalah pelaksana lapangan. Jadi site engineer yang kami wawancarai karena dia yang tahu dari yang day to day operation. Jadi dia yang tahu ini bagaimana, seperti ini, kalau ini terjadi bagaimana. Informasi itu saya gali, saya susun networknya, kemudian saya wawancara lagi dengan site engineer yang memperlihatkan network tersebut. Apakah ini sudah sesuai? Ada beberapa modifikasi perbaikan. Tadinya misalnya durasinya sekian, ini mungkin begini. Kemudian urutan pekerjaan, seperti misalnya tukang batu itu melakukan hampir 71% pekerjaan. Dia yang memasang plumbing awal sebelum tikungan selesai sudah dipasang, itu tukang batu, bukan plumber. Jadi hal-hal di interview seperti itu yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya untuk peluang digunakan pada bangunan lain seperti Harris Building, mungkin pendekatannya berbeda. Saya yakin akan berbeda. Kenapa? Kalau perumahan itu horizontal, artinya rumah satu selesai sudah langsung bisa berpindah ke rumah lain, horizontal. Sementara kalau Harris Building itu cyclic, lantai tipikal. Jadi selesai dulu lantai 1, lantai 2 kemudian naik. Tetapi pada prinsipnya itu bisa dimodel dengan discrete event simulation lagi. Kemudian selanjutnya bagaimana kira-kira tanggapan nanti implementasi ini, itu menjadi peluang kami di masa depan. Mungkin bisa bekerja sama dengan Realism Indonesia untuk mempresentasikan dalam satu event bahwa ada yang seperti ini, apakah visible atau layak diimplementasikan dalam konteks industri paling tidak yang ada di Kota Palu. Demikian Pak. Akhirnya singkat, naik sampan bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih Prof. Sakti. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Tutam Utaka STMT. Silakan. Ketua yang saya hormati, Penyentuh Prodi, Pak Rektor, Bapak Ibu yang saya hormati, dan Pak Mendes. Saya hanya 2 pertanyaan saja. Saya kira judul ini sangat menarik di dalam ranah memperdaya keilmuan dalam bidang manajemen rekayasa konstruksi, terutama dalam bidang model perencanaan dan pengendalian. Saya ingin minta tanggapan saya. Yang pertama, pendekatan dalam arti memberi perspektif baru dalam manajemen proyek konstruksi itu, dalam simulasinya seperti apa, dalam konteks metode simulasi DES dan pendekatan berbasis web. Pertanyaan yang kedua, saya kira kita memahami dan mengetahui dari berbagai media, pemerintah lagi menggalakkan rumah sederhana dan yang akan dibangun adalah 3 juta unit seperti ini. Dan itu akan terimplementasikan di desa-desa seperti ini. Saya
ingin meminta tanggapan dari saudara Prof. Vendus dalam hal ini. Apakah nanti model ini bisa diterapkan secara geografis dan radius yang cukup berbeda, yang cukup berjauhan, karena ini penelitian dan studinya konteksnya, site-nya adalah berdekatan, tetapi nanti di desa itu sangat berjauhan. Apakah nanti prosesnya simulasi ini bisa digunakan dengan kita tetap menghitung jumlah tukang dan biaya yang konstan seperti itu? Dan saya ingin meminta tanggapan dari satu sisi saja, yaitu dari konteks simulasi. Saya kira demikian. Silakan. Mengenai dalam konteks BIP tadi, kebaruan yang kami berikan adalah kalau selama ini kita menggunakan CPM itu untuk durasinya dia hanya memperhitungkan durasi itu adalah fungsi dari skop dari pekerjaan atau skop umur atau biasa kita sebut volume pekerjaan dengan berapa kapasitas produksi sistem. Jadi CPM itu, manajemen proyek itu tidak memperhitungkan efek antrean apabila lebih dari satu atau katakanlah berjumlah banyak sampai 50-100 unit yang ada. CPM tidak bisa memperhitungkan parameter ini, memang tidak diperhitungkan. Sementara DES itu justru di situ kekuatannya, karena memang DES ini diciptakan dari asumsinya ada yang dikenal dengan Little Slow. Little Slow ini adalah John Little adalah orang yang menemukan persamaan Little Slow ini yang digunakan di metode antrian. Nah, ini yang diaplikasikan di dalam DES. Memang kekuatan utamanya adalah WIP itu adalah berapa jumlah pekerjaan yang ada dalam sebuah sistem, itu pasti mempengaruhi berapa kapasitas produksi sistem tersebut. Nah, untuk membatasinya itu biasa dibatasi berapa jumlah unit kerja yang masuk ke dalam sistem. Itulah yang kita atur misalnya per 3 hari, per 5 hari itu baru mulai dibangun dan seterusnya. Kemudian menyangkut bagaimana jika model ini kita terapkan pada proyek pembangunan perumahan katakanlah di desa-desa yang jarak antara lokasi satu dan lainnya itu cukup jauh katakanlah. Ini bisa sekali. Kenapa? Di dalam aplikasi DES ini, Simulate ini, ada features yang kita bisa menentukan travel time. Travel time dari resources itu. Katakanlah tukang batu ini, setelah dia kerjakan ini, dia pindah ke lokasi lainnya, berapa travel time. Kita masukkan berapa menit atau jam. Cuma di penelitian ini itu tidak diperhitungkan karena pembangunan rumah ini ada di lokasi yang lama, jadi hampir bisa kita abaikan travel time tersebut. Saya harap mudah-mudahan penjelasan saya bisa jawab. Beli kentang, beli tomat. Thank you so much. Terima kasih dari Prof. Sam. Pak Dr. Tutang. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Fahira Fakhrudin STMT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Sidang, dan saya ucapkan selamat buat Prof. Vendus Pak Nan Fajar sehingga bisa sampai ke titik ini. Pertanyaan saya bukan pertanyaan, barangkali sama halnya dengan penguji sebelumnya, tanggapan. Ada 2 poin. Yang pertama terkait dengan kebaruan penelitiannya. Ada banyak poin, ada 9 poin. Saya menyoroti 1 poin, yaitu terkait dengan kombinasi analisis CPM dan DES. Yang saya ingin pertanyakan adalah alasan kenapa Bapak mengkombinasikan antara CPM dan DES, dan kita kan tahu bahwa CPM itu kan deterministik, sedangkan DES ini adalah sifatnya probabilistik. Kenapa tidak dipilih
yang sama-sama probabilistik, misalnya ortopat, atau mungkin yang pekerjaannya bukan finish start tapi yang overlapping, tumpang tindih, karena kita tahu kan pekerjaan konstruksi itu banyakkan biasanya kalau sumber daya tersedia bisa overlapping. Terus pertanyaan yang kedua adalah namanya model, ya, biasanya ada nama istilah keunggulan. Tadi sudah mungkin dijelaskan terkait keunggulannya. Sekarang yang saya mau tanyakan kelemahannya. Anggaplah saya misalnya seorang developer atau mungkin kontraktor atau praktisi yang ingin menerapkan. Kira-kira apa yang saya harus persiapkan? Mengingat yang namanya software itu butuh sumber daya manusia, ya, yang betul-betul kompeten di situ, dan sekaligus softwarenya mungkin harus tersedia. Nanti mungkin kedepannya itu seperti apa? Sekira itu cukup. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan kombinasi antara CPM dan DES. Jadi sebenarnya tahap kombinasi ini untuk memudahkan, itu untuk memenuhi syarat verifikasi dan validasi. Seandainya DES modeler ini memang orang konstruksi, maka dia bisa langsung melakukan modeling di DES tanpa melalui CPM dulu, kalau dia tahu proses tahapan konstruksi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya yang melakukan di lapangan ini hanya orang konstruksi, ada kemungkinan yang bersangkutan tidak mengetahui aplikasi tersebut. Hanya untuk alasan praktis, maka sebaiknya sebuah model pembangunan rumah itu kita modelkan dulu bagaimana modelnya secara CPM untuk melihat logik ketergantungan antara aktivitas. Nah, kemudian masuk ke probabilitas tadi. Kami menggunakan CPM ini deterministik untuk membandingkan dengan deterministik yang ada di DES. Tapi kami juga pada akhirnya juga menyediakan hasil analisis menggunakan feature probabilistik pada interoperabilitas. Yang mungkin menjadi kekurangan, kami tidak membuat probabilistik di setiap aktivitas. Itu kekurangannya. Dan insya Allah ini menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya. Kemudian maaf apa yang tadi terakhir Bu Fahir? Ya, tumpang tindih. Baik. Alasan kenapa kami menggunakan CPM, pertama satu, dia tidak memerlukan overlapping research karena dia cuma menggunakan satu jenis hubungan finish to start. Karena itulah yang terjadi di lapangan. Di lapangan itu hampir tidak ada hubungan overlapping, yang ada paralel. Kalau kita lihat di sini di network ini paralel, tapi dia tidak overlapping. Kalau overlapping kan dia start to start to finish atau finish to finish. Tapi dia ada paralel, tapi tetap menggunakan hubungan finish to start. Alasan kedua, alasan praktis sebenarnya. Di penggambaran itu jauh lebih mudah menggambar CPM seperti ini daripada diagram presiden yang 4. Karena kita harus mulai menggambar dari ujung kotak ke ujung lainnya. Untuk digambarkan dalam satu bidang gambar itu agak terlalu repot, gambarnya bukan tidak mungkin. Tapi saya mau praktis dan prinsipnya sama, perhitungannya sama, hasilnya sama. Kita hitung pada diagram presiden juga nanti. Karena tidak ada overlapping, yang ada paralel. Jadi untuk aplikasi di industri itu terus terang sampai sekarang itu masih remain to be seen. Artinya kita lihat ke depan. Tentu melalui diseminasi hasil penelitian ini, melalui publikasi, melalui ikut seminar-seminar, ini mulai kita akan kembangkan ke depan apakah visible akan diadopsi oleh industri dengan memperhitungkan faktor skill, biaya, dan seterusnya. Saya harap ini bisa menjawab yang berpelanggan Ibu Dr. Yusuf. Pak Ira, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Taslim Bahar MT, silakan.
kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya apresiasi bahwa Saudara Boropildus telah sampai pada tahapan promosi. Itu pertama. Yang kedua, ini beberapa hal yang kami meminta klarifikasi atau penjelasan. Mungkin hanya menyambung dari beberapa yang disebut. Yang pertama adalah bahwa pendekatan dengan manajemen produksi ini kira-kira konkretnya seperti apa perubahan yang dilakukan di lapangan dibanding dengan sebelumnya. Adakah hal-hal atau ada treatment baru yang menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan konstruksi? Ya, karena saya lihat di sini dengan menggunakan teknik discrete simulation dengan sampel size 100 unit rumah, ya. Yang kedua, kita ketahui bahwa faktor keberhasilan konstruksi setidak-tidaknya yang saya ketahui mungkin sudah 4 atau 5 ada 3, yaitu material dan lecet. Nah sekarang dalam pendekatan ini, ditambah lagi satu ada metode, hanya mainnya yang disorot. Nah sekarang jika yang bermasalah adalah materialnya, kalau peralatan saya kira untuk sederhana tidak terlalu signifikan karena dia sangat sederhana. Itu tukang sudah pasti akan membawa hal tersebut. Terkait dengan material beda dengan pelaksanaan manufaktur. Kalau di konstruksi, material tidak langsung di drop sekaligus, apalagi penggunaan konstruksi perumahan. Dia ada timing bertahap, terutama yang terkait dengan nature and material alam. Ini yang kalau yang tersedia di toko tidak ada problem. Nah, bagaimana hal ini bisa kita katakan bahwa manajemen ini berhasil tanpa mempertimbangkan material tadi. Oke. Dan yang terakhir, lazimnya ciri-ciri disertasi adalah ya mengkaji sedalam-dalamnya sama dengan piramida terbalik, ya, mengkaji sedalam-dalamnya, tetapi dengan manfaat yang sebesar-besar, harus bersifat general. Nah, pertanyaannya sekarang dengan saya lanjutan tadi, di mana letak apa kajian ini dia bersifat general? Apakah hanya cocok, hanya contoh saja di unit yang di tempat case, atau bisa berlaku di tempat lain, atau non MDPR pun bisa dilakukan? Terima kasih. Yang terpelajar dari saya mulai dulu dengan yang pertama mengenai prinsip-prinsip dasar manajemen klasik mungkin yang banyak disoroti di sini adalah unsur sumber daya manusia. Dr. Taslim tadi mempertanyakan mengenai bagaimana dengan material, bagaimana jika terjadi delay dan seterusnya cuaca, itu bisa kita modelkan di bagian sini. Kalau di sini tadi kita bisa modelkan kemampuan tukang ini kita bisa ubah efisiensinya menjadi 90%, 80%, tergantung skill tukang tersebut. Cuma untuk ini diasumsikan semua seragam kita anggap 100. Nah untuk material itu bisa kita lakukan penyesuaian di bagian aktivitasnya sendiri. Misalnya pengecatan, kita bisa masukkan parameter berapa persen availability, tergantung dengan kondisi yang kita harapkan. Dan mungkin saya perlu stressing bahwa ini masuk di ranah forecasting, jadi perkiraan tentu melibatkan unsur-unsur probabilistik. Demikian, jadi bisa, cuma di proyek ini kami batasi tidak sampai memodel sampai material ketersediaan, cuaca. Insya Allah di penelitian selanjutnya ini bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, maaf tadi apa tadi? Saya sudah yang terakhir terkait kepada sifat daripada disertasi yang bersifat general, apakah ini bisa berlaku juga untuk mengadop ini pada konstruksi yang lain? Baik, terima kasih dia.
Jadi model yang ada di disertasi ini mungkin tidak bisa diduplikasi di tempat lain karena tentu karakteristik tempat lain itu berbeda, tetapi replikasi bisa. Replikasi dalam arti metode kerjanya kita ikuti, tentu urutan-urutan pekerjaan antara rumah lantai 1 dan rumah lantai 2 tentu akan berbeda. Replikasi bisa, kita mengubah menyesuaikan model tersebut, tetapi duplikasi saya pikir sulit karena misalnya diaplikasikan ke lantai 2 tentu tidak bisa. Nah ini modelnya adalah lantai 1, tetapi replikasi bisa sekali. Demikian. Baik, terima kasih Pak Taslim. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Nirma Rawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Prof. Pak Fajar ya. Alhamdulillah telah sampai pada tahap akhir dari sidang ujian terbuka saat ini. Jadi ini merupakan hasil penelitian yang sangat bagus ya, jadi karya yang bagus karena mendapatkan penemuan baru, novelty yang baru ya. Jadi hanya ada B3 tadi, tapi 2 saja karena sudah di Ibu Fahira ya. Jadi yang saya tanyakan karena saya ini sangat tertarik terkait dengan metode simul 8 ini Pak. Mungkin di sini ada istilah resource arrival time ya yang Bapak sampaikan antara 1 sampai 15 hari. Nah itu yang saya tanyakan. Tadi kan menyampaikan bahwa simulasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan saja ya Pak ya. Ya untuk resource arrival time ini itu bagaimana diambil apa, seberapa pengaruhnya ya Pak terkait dengan perhitungan ini. Kemudian juga pada saat dengan analisis sensitivitas itu memang diambil yang paling sesuai yang hasilnya paling bagus, itu yang pertama yang saya tanyakan. Kemudian terkait kekurangan penelitian ya Pak ya, kekurangan penelitian tadi Bapak sampaikan terkait ada beberapa faktor ya, kondisi sosial yang saya soroti dan ekonomi dan iklim ya. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan kira-kira hal bagaimana dan bagaimana kiat terkait dengan hasil penelitian ini, jadi apa yang harus dikembangkan. Saya kira itu saja. Baik, saya mulai dengan jadi dalam prakteknya itu pelaksanaan ini data interarrival time ini tentu didapatkan berdasarkan dokumen analisis, berdasarkan data-data dari pengembang sebelumnya. Misalnya kalau untuk tipe MDR seperti ini itu biasanya trigger atau tanda dimulainya pembayaran itu dimulai dari pembayaran DP. Jadi yang bersangkutan ini melunasi atau tidak tetap saja rumahnya sudah bangun. Nanti itu umum penilai. Nah, berdasarkan catatan beberapa tahun yang saya teliti, itu secara rata-rata itu interarrival time atau waktu dimulainya satu rumah dan rumah lainnya itu rata-rata 1 sampai 15 hari. Nah, bisa bervariasi antara 1 sampai 15 hari. Kemudian makanya waktu tapi rata-ratanya itu 3 hari, bisa 3 hari. Makanya waktu probabilitas simulasi menggunakan eksponensial, kami gunakan nilai lambda. Kalau eksponensial itu rata-rata disimpulkan dengan lambda. Lambdanya kami gunakan 3 hari. Jadi berdasarkan archival study seperti itu dari catatan dokumen analisis dari pengembang kami pelajari, kami tentukan simulasikan sensitivitasnya 1 sampai 15 hari. Kemudian selanjutnya yang menyangkut masalah kondisi sosial, kemudian iklim dan alokasi, itu tentu akan berpengaruh. Jadi misalnya begini, di Indonesia itu 71 paling tidak at least di Palu 71% pembangunan rumah itu dilakukan tukang batu. Tapi kalau kita lihat di negara lain, contoh di Australia, itu 75% dilakukan tukang kayu. Nah ini yang saya maksud, sosial berbeda, kondisi geografis berbeda. Karena
mereka rata-rata menggunakan struktur timber frame. Fasadnya itu memang kelihatan bata, tetapi itu cuma tampilan saja. Strukturnya mereka menggunakan timber frame, maka dia akan tentu akan berbeda simulasinya. Itu yang saya maksud tadi. Kemudian cuaca tentu berpengaruh, karena tentu kita akan mengubah efisiensi pekerjaan itu kalau ada masalah cuaca. Mungkin ke depan, oleh karena itu di saran saya sampaikan mungkin kita bisa menggunakan teknologi-teknologi terbaru nanti, seperti AI bisa melakukan cuaca untuk posisi tertentu dengan cukup akurat. Saya pikir mudah-mudahan itu bisa menjawab Ibu Dokter. Terima kasih Irmala. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Galib. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Ketua. Saya hanya satu pertanyaan, yaitu terkait dengan apabila kegiatan yang atau penelitian yang dilakukan ini ditinjau dari metode analisis sistem. Khususnya tadi sudah disampaikan bahwa waktu pelaksanaan itu 65 hari. Terkait dengan hal tersebut, bila ditinjau dari efisiensi, karena begini, tidak mempercepat satu pekerjaan belum tentu efisien. Olehnya itu, bagaimana pendapat Romo Vendus apabila kita melakukan misalnya melakukan satu kegiatan yang bisa dikerjakan dengan pracetak, kira-kira bagaimana pendapat? Terima kasih. Mungkin saya akan masuk ke efisiensi kaitannya dengan pracetak dan proses. Memang kalau kita lihat tren yang ada belakangan itu adalah modular sistem, di mana rumah itu sudah dibangun di pabrik. Sistemnya lockdown sampai di lokasi sisa bangunan. Menurut hemat kami itu sebenarnya itu sudah bukan proses konstruksi, itu adalah manufaktur, pabrikan. Karena yang proses konstruksinya itu cuma ada di lapangan staking out, ya, pengukuran, tetapi pemasangan patok, tetapi komponen buildingnya sendiri, bangunannya itu sudah dibuat di pabrik. Nah begitu bangunan ini dikerjakan di pabrik, maka disiplin ilmu yang bekerja bukan lagi manajemen proyek, itu sudah manajemen operasional. Karena dia menggunakan jasa disebut manajemen operasional, tapi kalau dia menggunakan output disebut manajemen produksi. Sudah harus menggunakan pendekatan manajemen produksi, karena itu di dalam tempat yang terkontrol, tidak ada gangguan cuaca. Kalau prefab seperti itu modular, seperti box culver yang kita gunakan sekarang semua sudah prefab, langsung dipasang. Begitu juga rumah-rumah yang ada di hutan, sebagian besar itu sudah prefab, sisa dipasang rumah risa dan seterusnya. Menurut saya itu sudah tidak boleh konstruksi, jadi pendekatannya sekarang harus sudah sebagian besar menggunakan pendekatan manufaktur seperti ini. Karena faktor-faktor yang bisa menghalangi pelaksanaan manufaktur itu sangat anti dengan yang namanya variabilitas. Dia mau itu smooth operation 65 hari misalnya ditetapkan 65 hari terus. Tidak ada alasan karena bekerja di bawah atap, material boleh dibilang relatif terlindungi dan seterusnya. Saya pikir semoga ini bisa menjawab. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Arif Setiawan Misni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ketua Sidang. Selamat juga untuk Romo Vendus, Bapak Artam Fajar, sudah menyelesaikan sampai pada sidang promosi untuk hari ini. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan terbesar terkait dengan backlog dari tahun 2010
hingga saat ini atau tahun 2024 tadi data terakhir yang ditampilkan itu hanya berkurang sekitar 3,6 juta rumah dari backlog tersebut, sehingga PR yang harus diselesaikan masih sangat banyak seperti itu. Nah, syukur alhamdulillah dari penelitian ini kami yakin ini bagian dari solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, gitu ya. Seperti kita tahu bahwa MPR itu sekarang menjadi program dari pemerintah yang baru juga dengan program 3 juta rumah. Sedangkan serapannya di Indonesia sendiri dari beberapa tahun terakhir itu hanya 250 unit per tahun. Sehingga 3 juta unit rumah ini tentu adalah hal yang sangat besar yang harus dikerjakan, gitu ya. Mengingat serapan yang dilakukan masih sangat sedikit. Oleh karena itu mungkin saya meminta ke Promovendus bagaimana dampak dari apa yang sudah Promovendus lakukan untuk penelitian ini, baik itu bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Itu pertanyaan saya saat itu saya. Terima kasih. Dampaknya itu terhadap industri, saya pikir itu akan memberikan perspektif kepada industri perumahan, konsumsi kompetitif seperti perumahan bawah. Kita dapat memodal sistem pembangunan perumahan ini dengan menggunakan pendekatan berbasis manajemen produksi, seperti yang kita tiru dari manajemen manufaktur. Itu dampak langsung. Dampak berikutnya terhadap masyarakat, saya yakin saya membawa diri saya kepada perspektif calon pembeli. Jika kita dijanjikan oleh developer, rumah Anda selesai 90 hari dan ternyata itu lebih, tentu itu akan berdampak yang kurang nyaman bagi calon pembeli. Setidaknya jika developer bisa memberikan waktu yang presisi, paling tidak ada buffer, kita katakannya 95 hari, maka calon pengguna itu bisa mempersiapkan proses kepindahan, mengatur dengan baik. Tadinya kontraknya dia cuma sampai 3 bulan ke depan, karena dia sudah tahu rumahnya sudah akan selesai pada saat ini. Paling tidak itu dampak langsung yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Sementara untuk di level yang lebih tinggi lagi, level makro, sebenarnya prinsip ini dari sini bisa kita pakai memodel bagaimana kapasitas produksi Indonesia, rumah yang ada di Indonesia, berapa kemampuan industri perumahan yang Indonesia untuk menghasilkan rumah dalam 1 tahun. Itu belum pernah dilakukan. Itu level makro, cuma ada kendalanya. Ini mungkin bisa kita usulkan ke depan. Sebaiknya setiap rumah pada saat mau memulai ada izin untuk memulai dan ada laporan pada saat rumah itu selesai. Dilaporkan, jadi recordnya ada kapan rumah dibangun, kapan selesai. Jadi kita bisa punya data berapa rata-rata waktu penyelesaian rumah di pertigaan di Indonesia. Nah itu yang kita tidak punya. Nah kita punya izin untuk membangun dulu tapi setelah rumah selesai mungkin tidak perlu lagi dilaporkan kepada pihak yang lain. Saya pikir melalui itu disini. Gurung Irian, Gurung Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif Setiawan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar ST, Ibu Asyadi. Terima kasih Prof. Ketua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Promovendus yang saya terus mengikuti perkembangan penelitian ini, dan memang satu penelitian yang sangat menantang sebenarnya. Oleh karena itu kami yakin sebuah penelitian tidak ada yang betul-betul sempurna. Oleh karena itu model ini tentunya menjadi satu pencerahan baru di dalam sebuah repetitif untuk pelaksanaan pembangunan rumah, konstruksi atau produksi rumah secara massal. Oleh karena itu saya kembali memberikan apresiasi sebagaimana pertanyaan yang telah dilakukan oleh teman-teman
yang intinya selalu ingin mempertanyakan bagaimana implementasinya. Kalau kita membaca di sini, oleh karena itu pada saat mulai beberapa kali ujian dari pertama, saya selalu sampaikan berikan batasan masalah yang betul-betul misalnya hanya untuk tipe 36. Rumah ini dianggap sama, pekerjaannya punya nilai yang sama dan lain sebagainya. Dan ini saya lihat di saran juga sudah diberikan bahwa sekiranya ini akan dilanjutkan bisa dilakukan dengan lebih baik. Saya sangat sependapat bahwa ini tidak bisa diduplikasi tetapi bisa direpetitif, bisa diimplementasikan untuk diperbanyak untuk pembangunan lainnya. Jadi saya sangat bangga ya hasil yang ada yang telah dikemukakan oleh Promovendus sampai perencanaan. Oleh karena itu saya pada kesempatan ini tidak lagi bertanya karena apa yang telah disarankan sudah masuk, bahkan sudah terbit dalam jurnal internasional Q2, artinya ini sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional dalam hal pelaksanaan kegiatan ini. Justru harapan saya melalui model perencanaan ini, tadi saya ngomong dengan saya punya co-promotor, harapan ini nanti bisa diciptakan. Ini UNTAD setelah 9596 pembangunan perumahan dosen baru, harapan kita ini ke depan ini akan pembangunan lagi, proyek pembangunan rumah baru bagi dosen-dosen muda kita, sehingga ini bisa diterapkan sebenarnya ini dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga betul-betul apa yang dilakukan betul-betul implementasi dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh penguji, teristimewa penguji eksternal kita yang datang pada hari ini jauh-jauh. Prof Sakti, ini Prof Sakti luar biasa. Waktu saya mau jadi rektor, dia juga yang menguji. Jadi kalau dia bilang saya guru saya, ini sangat suatu kebanggaan bagi saya. Jadi dia yang menguji saya, sekarang bimbingan saya dia lagi yang menguji. Jadi luar biasa. Terima kasih Prof atas kehadirannya di sini. Makanya jangan lihat penampilannya yang pakai anting-anting biasa. Ini dosen paling gaul, ya. Tetapi otaknya cerdas, bukunya banyak lagi, luar biasa. Bahkan menjadi salah satu tenaga ahli untuk pengembangan IKN, ya, luar biasa. Terima kasih Prof atas kehadirannya dan seluruh ketua panitia pelaksana kegiatan, sekretaris dan semua teman-teman. Saya harapkan ini betul-betul bisa menjadi pemicu bagi teman-teman lain yang juga sementara pendidikan. Harapan kami setelah ini menyusul para dokter-dokter rumah baru di teknik sipil, yang dimana semua hampir tulisannya itu bermuara kepada Scopus untuk diakui secara internasional. Kepada promotor juga kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang membimbing sehingga Promovendus bisa hadir pada pagi ini, pada siang hari ini. Oleh karena itu juga dia tidak akan mungkin ujian sebelum aseptif tulisannya pada Q2 pada waktu itu, dan ini sangat luar biasa ditunggu dan menjadi satu presiden baik bagi pengembangan sistem S3 kita ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat kepada Promovendus. Kalau saya harus tutup dengan pantun juga karena guru saya menggunakan pantun. Jalan sore bersama kekasih di kota Roma, mampir sebentar beli mawar merah. Selamat kepada Promovendus yang ceria. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamar saya kira sudah di segmen terakhir ini ya. Cuma saya juga ada apakah pertanyaan atau apa ini. Jadi kalau apakah misalnya saya belajar dari Promovendus ini, apa kira-kira dari penelitian ini, apakah peran teknologi ini bisa kita masukkan untuk meningkatkan efisiensi produksi konstruksi misalnya? Apakah itu ada pengaruhnya atau bagaimana? Silakan Promovendus. Pertanyaan yang singkat tapi sangat bermakna dari yang terpelajar Profesor Dr. Yusuf Adama. Jadi ini menarik aspek teknologi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang kita dikonstruksi untuk menggunakan teknologi BIM, Building Information Modeling. Jadi sebelum dibangun kita sudah model, kemudian berapa quantity take-off-nya, berapa materi yang akan digunakan, berapa bautnya, itu dari sisi manajerial sangat memudahkan. Kita sisa keluarkan berapa jumlah besi, berapa kilo,
Untuk harganya kita kan sisa mengalihkan dengan harga satuannya. Itu sangat menggunakan. Nah, gunanya itu untuk pelaksanaan di lapangan, soft drawing itu sudah ada. Jadi fabrikator atau pelaksana di lapangan ya sudah lihat dari gambar yang dihasilkan BIM melalui aplikasi bahwa baut ini di lokasi nomor berapa. Tidak, kita minimalkan kesalahan. Dan teknologi BIM tersebut itu memungkinkan kita bekerja secara online melalui cloud computing. Jadi satu gambar kerja kita bisa kerja rame-rame. Kita bisa kasih notasi bahwa ini tolong diganti sambungannya ini, tipe bajanya, tipe kolomnya ganti. Itu satu. Kemudian sekarang itu semakin ke depan semakin ini. Teknologi yang digunakan Kementerian PUPR sebagai contoh, dia menggunakan mixed reality. Mixed reality itu gabungan antara virtual reality dan artificial augmented reality. Jadi kalau kita lihat proyek-proyek yang dilakukan oleh katakanlah contoh Wijaya Karya, itu mereka melakukan pekerjaan galian, itu yang bekerja operator itu tidak ngapa-ngapain di dalam kabin. Yang mengerjakan sebenarnya itu adalah aplikasi yang menggali karena sudah ada data geolokasinya, koordinat berapa kedalaman yang digali itu sudah dilakukan oleh aplikasi. Itu jadi menggabungkan antara kalau virtual reality itu kita seakan-akan masuk ke dalam dunia maya. Misalnya, ini kalau kita lihat kita pakai kacamata virtual reality, apakah layak untuk dikerjakan oleh tenaga manusia yang tinggi badannya sekian? Kalau itu virtual, kalau augmented reality, barang yang tidak ada kita adakan di dalam dunia nyata. Seperti di sini, kalau kita belanja di IKEA, saya kasih contoh sederhana. Kita bisa pilih sofa, masukkan kita punya ruangan, kelihatan kita punya ruangan seperti apa kalau sofa terpasang. Dalam konteks konstruksi, kita sudah bisa lihat kolom itu di mana posisinya nanti. Padahal belum dibangun. Seakan-akan sudah dibangun. Itu satu. Kemudian miniatur dari model tersebut bisa kita proyeksikan di atas meja. Jadi direktur, board of director, petinggi tanpa perlu ke lapangan, dia sudah bisa putar-putar sendiri. Seakan-akan itu bendanya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah faktor artificial intelligence. Kita tidak bisa menafikan lagi kepandaian sistem buatan ini. Hampir semua bisa, meskipun dia tidak akan mengerti, kita bukan manusia. Tetapi kita tidak mengikuti teknologi itu, kita akan ketinggalan. Karena teknologi tidak akan menunggu kita. Dia akan terus berjalan, kita yang harus beradaptasi. Demikian, Pak. Demikianlah Ibu dan Bapak-Bapak tim penguji. Tidak perlu kita skorsing sidang ini karena sudah masuk nilai semuanya, Prof. Sudah direkap oleh tim. Saya langsung bisa membacakan hasilnya. Baiklah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, setelah kami merekap hasil yang telah dikumpulkan oleh masing-masing penguji mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,98. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A. Sehingga IP kumulatif tetap 3,98. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Adnan Fajar. Dinyatakan lulus dengan predikat yudisium. Sebenarnya kalau melihat publikasi Promovendus ini bisa ujian, Bro. Tapi masa studi agak lewat sedikit dari 3 tahun, sehingga predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang Promovendus untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan. Saya
tidak? Setuju. Kita akan yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Adnan Fajar menjadi doktor dalam bidang teknik sipil. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dokter. Ya, kita mempunyai lagi satu dokter dalam bidang teknik sipil ya. Alumni kedua dari prodi S3 teknik sipil kita. Jadi apa namanya? Our fresh graduate doktor, fresh promover ini. Baiklah, jadi Pak Adnan Fajar ini sudah bisa kita panggil Pak Doktor, atau dia juga sudah bisa menggunakan DR di depan namanya. Sebelum kita akhiri sidang ujian terbuka ini, saya memberikan kesempatan, siapa tahu masih ada tambahan untuk ucapan terima kasih. Silakan Pak Adnan. Baik, terima kasih yang terhormat Profesor Ketua Majelis. Terima kasih saya ucapkan kepada tentunya kepada kedua pengurus saya, Prof. Yang tidak henti-hentinya meluangkan waktu apapun yang saya inginkan di tengah kesibukan kita berdua, selalu berusaha meluangkan waktu. Terima kasih. Kemudian Prof. Galip yang tidak berhenti memberikan motivasi, mengingatkan dan memberi semangat. Terima kasih banyak. Kemudian Prof. Sakti jauh-jauh datang dari Makassar untuk menghadiri disertasi saya. Terima kasih Prof. Sakti. Kemudian Prof. Adam Malik yang waktu pertama kali kita memulai kami datang berkunjung angkatan pertama 2021, beliau mengatakan tidak ada orang yang menyesal sekolah, yang ada itu orang yang menyesal tidak sekolah. Terima kasih motivasinya Prof. Itu terpatri di kami angkatan 2021 hingga memungkinkan kita berada di level. Pak Taslim Bahar atas kontribusinya, kemudian kesiapannya hadir di acara demonstrasi ini. Ibu Dr. Nirmalawati, Dr. Taslim Bahar, Dr. Fahira atas masukan-masukannya, terutama terhadap probabilitas sampai saya menggunakan eksponensial. Terima kasih. Kemudian Pak Dr. Insinyur Dr. M. Kamaludin yang banyak memberikan masukan dari sisi aspek manajemen konstruksi, itu sangat berharga sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan seperti yang ada sekarang. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur Pasca yang sempat hadir, Samsul Rizal, kemudian Pak Dekan Fakultas Teknik, kemudian Direktur Bapak Ketua Lembaga Penelitian yang sempat hadir, selama ini memberikan support, memberikan bantuan untuk peneliti. Yang ambil S3 ada bantuannya, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Profesor Dr. Anugerah Kadir, terima kasih atas supportnya selama ini. Kemudian Pak Dr. Awayan Sutapa, kemudian rekan saya Profesor Said Natsir yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan meluangkan waktu apapun itu yang saya butuhkan untuk siap. Dan sahabat saya Pak Samsul Arifin atas motivasinya dan intervensinya selama ini yang selalu memberikan angin segar
Terima kasih. Yang tentu tidak lupa kepada ibu saya Natsir. Terima kasih atas cinta dan kesabaran yang selama ini itu tidak akan pernah bisa saya lupakan. Istri saya Butia Kawati, terima kasih Bu for your support of Sleepless Night and of big discussion. Thank you very much. Adik saya Ani, terima kasih Dek. Tante saya Profesor Nasmia atas dukungannya, selalu menanyakan kapan ini, itu menjadi motivasi bagi saya kapan proposal, beliau membantu. Adik saya Anti, thank you for everything. I cannot say this time, everything too much to say. And adik saya Adviani, thank you Dek. You're very helpful during this journey. Thank you so much. And then untuk anak saya Livia, thank you for your patience. Sometimes you ask me something and I'm really busy, I was really busy, I just ignore you. I'm sorry for that. Thank you. And Arlo, thank you Nak. Araya, where are you? Thank you. So this is how the doctoral study all about. So I hope you guys can learn something from this. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu dan Bapak sekalian, memang kalau kandidat selalu ditanya kapan selesai, sebenarnya bukan motivasi itu sebenarnya. Itu hukuman saja. Selalu kalau dengar kapan selesai, sebenarnya ada hukuman itu. Tadi cuma sopannya adalah memotivasi, tapi sudah selesai. Ya. Baiklah Ibu, Bapak dan hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor saya nyatakan ditutup.